semua, perkenalkan saya Gabriela Masanggelo. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi Bayesian Probability. Nah, pertama-tama yang perlu kita ketahui apa itu Bayesian Probability. Bayesian Probability merupakan teori ketidakpastian dengan menggunakan teori probabilitas. Nah, teori probabilitas atau probabilitas merupakan peluang terjadinya suatu peristiwa. Misalkan sebuah peristiwa E dapat terjadi sebanyak N kali di antara N peristiwa yang saling eksklusif dan masing-masing terjadi dengan kesempatan yang sama. Maka probabilitas terjadinya peristiwa E adalah P dalam kurung E sama dengan N per N, atau terjadi sebanyak N kali dibahagi dengan N peristiwa, di mana 0 kurang lebih sama dengan P dalam kurung E kurang dari sama dengan 1. Jika P dalam kurung E sama dengan 0, maka diartikan peristiwa E pasti tidak terjadi. Sedangkan jika P dalam kurung E sama dengan 1, maka diartikan peristiwa E pasti terjadi. Selanjutnya, probabilitas bersyarat atau conditional probability. Probabilitas bersyarat yaitu probabilitas terjadinya suatu kejadian jika ada kejadian lain yang terjadi, atau probabilitas bersyarat dituliskan sebagai berikut. P dalam kurung AB dibaca probabilitas terjadinya A jika B terjadi, dibaca probabilitas terjadinya A jika B terjadi. Nah, selanjutnya teorema Bayesian. Misalkan H sama dengan hipotesis atau dugaan, E sama dengan evidence atau bukti, maka bentuk teorema Bayes untuk evidence tunggal dan hipotesis tunggal adalah P dalam kurung HE atau hipotesis dan evidence sama dengan P EH kali dengan PH dibagi dengan P dalam kurung E, dengan keterangan P dalam kurung HE atau probabilitas hipotesis H terjadi jika evidence E terjadi, P dalam kurung E H atau probabilitas munculnya evidence E jika hipotesis H terjadi, dan selanjutnya P dalam kurung H atau probabilitas hipotesis H tanpa memandang evidence apapun, dan yang terakhir P dalam kurung E atau probabilitas evidence E tanpa memandang apapun. Atau yang pertama perlu kita ketahui, bisa kita lihat diketahui, misalkan P dalam kurung demam sama dengan 0,4 dan P dalam kurung muntah sama dengan 0,3, maka P demam muntah sama dengan 0,75. Nah, kita akan menghitung berapa nilai probabilitas peluang terjadinya muntah ketika demam terjadi. Jawabannya digunakan persamaan kedua. P dalam kurung muntah demam sama dengan P demam muntah dikali dengan P dalam kurung muntah dibahagi dengan P dalam kurung demam, yaitu sama dengan 0,75 dikali dengan 0,3 dibahagi dengan 0,4 sama dengan 0,56. Kesimpulannya, peluang terjadi muntah jika demam terjadi yaitu sebesar 0,56. Nah, bentuk teorema Bayes untuk evidence tunggal dan hipotesis lebih dari satu yaitu seperti yang kita lihat di rumus. Kemudian bentuk teorema Bayes untuk evidence. Sekian materi tentang Bayesian Probability. Sampai bertemu di lain kesempatan. Bye.